sudah banyak memuji membesarkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya hati Tuhan sudah disenangkan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami sebentar melalui firman-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami ya Tuhan, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang hamba untuk menerima sabda-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya di dalam hidup kami. Berfirmanlah untuk kami semua. Kami siap diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, bersukacita hari ini. Sekarang kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Saya kira ayat ini sudah kita tidak asing di telinga kita ya. Bahkan beberapa teman sudah menghafalkannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu, Rasul Petrus mengingatkan kita semua, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Bukan mertua saudara loh ya, bukan tetangga kita, bukan orang agama lain. Musuh kita, lawan kita bukan ya suami atau istri atau anak-anak kita, tetapi lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan dikatakan iblis sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Waktu saya membaca kata mencari orang yang dapat ditelannya, berarti iblis tahu ada orang-orang yang tidak bisa ditelan. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Saya doakan kita semua hari ini termasuk orang-orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Yang mau katakan amin. Ya. Pagi ini kita akan membahas siapakah orang-orang yang bisa ditelan dan siapa yang tidak bisa ditelan. Ya. Yang pertama dikatakan iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Di sini menunjukkan bahwa iblis berusaha untuk menakut-nakuti ya, dengan aumannya. Iblis berusaha untuk menimbulkan rasa takut. Siapa orang yang bisa ditelan oleh iblis? Orang yang bisa ditelan oleh iblis adalah orang yang bisa ditakut-takuti. Ya, bisa diintimidasi, bahasa kerennya pakai dasi, saudara. Diintimidasi oleh iblis. Saudara-saudaraku, siapa orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis? Adalah orang yang menolak, tidak mau ditakut-takuti. Saya pernah satu kali beli kue, beli roti di Jalan Undaan, di seberang rumah sakit Adi Husada ya. Ini kan Undaan Wetan, ini Undaan Kulon. Nah, waktu saya turun dari mobil, saya kaget, saya dengar auman singa. Wow, saya mengkorok saudara. Saya masuk, sebelum turun saya lihat kanan kiri nggak ada apa-apa, saya masuk, saya tanya sama yang punya toko roti ini. Ya, ini suara apa ini? Singa ya? Iya Pak, sebelahnya ada singa. Loh. Lah ucul ya opo? Ya nggak tahu katanya. Ya pasti kita habis. Oh ya, bukan hanya yang punya toko ya. Kalau nyebrang jembatan singanya masuk depan rumah sakit apa? Adi Husada. Rumah sakit entah ya saudara. Saya tanya ini sebelah ini siapa? Pejabat atau orang pangkat? Oh enggak Pak. Sebelah ini dokter hewan. Wah rupanya singanya lagi sakit. Karena orang biasa kan nggak mungkin ya. Nggak boleh saudara pelihara singa. Nah,
setan berusaha untuk menakut-nakuti. Orang dengar begitu aja mengkorok. Dia bilang, iya dulu pertama orang itu ketakutan lewat sini. Ya. Orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis adalah orang yang menolak, tidak mau ditakut. Saya beri contoh yang saya kira sederhana, bagaimana Goliat setiap hari pagi petang mengintimidasi bangsa Israel. 40 hari dicatat oleh Alkitab. Dia berkata pada orang Islam, ayo mana jagoan? Ya, kita duel aja, one by one, satu lawan satu. Ayo, mana? Tuhanmu, ya, tentaramu dihina, saudara. 40 hari, mulai dari Saul yang kalau baris paling tinggi dikatakan badannya, dia takut Saul ditelan oleh iblis. Dia tidak berani mendengar intimidasi dari Goliat. Dan tidak kebetulan kalau Daud diutus oleh ayahnya untuk mengantarkan bekal. Ya, Daud berkata, siapa orang ini? Kok berani kayak begini? Orang bilang, hati-hati loh kalau ngomong ini ya. Ini orang ini jagoan ini. Saul aja nggak berani kok raja kita. Jenderal-jenderalnya tidak ada yang siap menghadapi. Daud kata, saya hadapi. Wah, saya harap kita hari ini jadi Daud-Daud di hadapan Tuhan. Kok lemes? Amin. Ayo yang semangat, besok liburan, saudara. Ya kan, rioyoan ini. Nah, saudara-saudaraku, Daud datang maju ke medan perang. Goliat mungkin tersenyum sinis, dia berkata, Daud, kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang membawa nama siapa? Tuhan semesta alam yang kau hina itu, Allah barisan segala tentara. Dalam bahasa Ibrani ditulis Jehovah Sabaoth. Semua katakan Jehovah. Saudara pernah lihat orang perang sambil memberitakan Injil? Siapa orang itu? Daud. Saya ingin kita sambil kita yang berada di marketplace, istilahnya kita ada di tempat bisnis, di tempat pekerjaan kita masing-masing, mari sambil bisnis kita memberitakan Injil, sambil menawarkan dagangan kita, menawarkan asuransi mungkin, menawarkan properti mungkin, atau menawarkan yang lain, kita beritakan Injil. Mohon maaf kalau ada bapak dan ibu dokter, sambil kita praktek kita beritakan Injil, sambil sebagai konsultan apapun, ya, sambil sekolah, sambil kita belajar jadi mahasiswa, kita mau memberitakan Injil. Siapa yang mau memberitakan Injil? Amin. Yesus berkata, pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia. Mari kita punya tugas. Setiap anak Tuhan harus jadi penginjil. Kok gak ada amin? Ya, Daud menolak. Daud tidak mau diintimidasi oleh Goliat. Yang kedua, mengapa iblis harus meraung-raung seperti seekor singa? Mengapa iblis harus meraung-raung seperti singa? Ternyata Alkitab mencatat bahwa raungan singa adalah kemarahan seorang raja. Raungan singa bicara tentang apa? Kemarahan raja. Amsal 19 ayat 21. Iblis sedang berusaha untuk memberitahu kita bahwa Tuhan sedang marah. Tuhan apa? Sedang marah. Hati-hati ini. Banyak orang udah kena yang kedua ini. Jadi yang pertama mungkin, saya nggak takut, saya nggak mau takut. Ya, takut sakit, takut bangkrut dengan auman singa. Ingat, hanya mengaum, kita tidak bisa ditelan. Duh, kok lemes? Amin. Yang kedua, banyak orang kena meraung-raung seperti singa. Setan sedang memberitahu bahwa Tuhan marah. Dulu kita di Tidar ya, itu ada satu caci suka ngomong sama jemaat begini, Pak Sam itu marah. Loh. Semua cici beritahu Pak Sam apa? Marah. Sampai jemaat tuh lihat saya kayak lihat singa. Wah, Pak Sam marah. Ya.
Iblis juga begitu, sedang memberitahu Tuhan itu apa? Saya nggak ngomong caci itu iblis loh ya. Cuma wah dasar kok kejam, caci itu dianggap iblis. Enggak. Tapi dia suka menebar teror seperti itu. Pak Sam marah, Pak Sam jangan diganggu, jangan merepoti Pak Sam pokoknya. Marah Pak Sam. Sampai ada satu ibu berkata begini, Cek, lek ngomong sing genah yo, mulutmu ya. Saya tuh kenal Pak Sam lebih lama dari kamu. Pak Sam nggak pernah marah. Amin. Pak Sam nggak pernah marah. Wah dia malu, untung dia keluar. Saya bilang sama jemaat GEJS, kalau masih ada di GEJS orang ini, waduh, buyan 45.000 orang bisa ketakutan lihat saya. Saya jadi kayak monster. Wih, medeni, Pak Sam ngamuk, Pak Sam ngamuk. Ya, cuk direpoti. Saya katakan saya jadi pendeta, tugas saya adalah direpoti. Saudara yakin saya seorang hamba Tuhan? Percaya saya seorang pendeta? Mari repotilah saya. Pendeta ini harus direpoti. Kalau nggak mau direpoti, jangan jadi pendeta. Itu aja. Saya pernah telepon satu teman hamba Tuhan, maksud saya baik. Saya mau undang dia khotbah, berarti kasih berkat kan? Kalau diundang khotbah kan kasih berkat, amin. Kalau nggak ada ngundang berarti nggak ada berkat. Saya telepon, Pak, lahiran, wah ini berkat ini. Siang 3:30 ini, sore 3:30, dia angkat telepon tanpa tanya siapa, tujuannya apa, dia marah. Nggak tahu ya, ini jamnya orang tidur siang, ya, kok ganggu ya? Tolong jangan telepon, gelodak. Saya kok ngelus-ngelus dodol, ya. Jangan ganggu ya, ini saya lagi tidur siang. Saya bilang, lek agak gelem diganggu itu, ojo dadi pendeta. Saya nggak ganggu, 3:30 saya kira udah bangun. Ya. Kalau nggak mau diganggu, jangan jadi pendeta, jadilah preman. Saya sampai bilang, ini pendeta mau preman. Saya hamba Tuhan jam berapapun di telepon. Sering jam 2 pagi itu telepon bunyi. Halo, Pak Sam sudah tidur? Ini pertanyaan paling sulit dijawab, saudara. Kalau saya bilang belum itu kan kelihatan bohong ya, jam 2 pagi sudah tidur. Kalau bilang sudah kok rasanya ditelepon nggak mau gitu. Oh iya Pak, saya langsung nggak jawab itu, nggak perlu dijawab itu. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu. Pak Sam, saya pingin omong-omong sebentar. Masya Allah, jam 2 omong-omong. Saya layani dengan baik. Saya nggak gini, Pak, Bapak nggak punya jam ya di rumah ya? Nggak punya, besok saya kirimi Pak. Bapak gak delok tadi waili pendeta turu ini jam 2 isu. Ojo ganggu ya Pak ya, tolong Pak ya. Nggak. Saya layani karena saya seorang hamba Tuhan. Ya, Pak Sam jangan diganggu. Saya bilang, aduh mateng aku. Jadi mateng nggak ada yang berani lihat saya tuh takut. Ya, sembunyi-sembunyi minta. Ya, ngomong-ngomong di belakang dan sebagainya. Hari ini saya mewakili Tuhan di tempat ini. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah marah kepada kita. Siapa yang percaya Tuhan gak pernah marah kepada kita? Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Meraung-raung. Tuhan marah kepada kita. Coba Amsal 19 ayat 12 kita baca ya. Tuhan gak pernah marah kok. Siapa yang bilang? Setan yang ngomong Tuhan marah siapa? Iblis. Dia meraung-raung. Amsal 19 ayat yang ke-12. Sudah? 2, 3. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Yang percaya katakan amin. Ya? Iblis sedang berusaha memberitahu anak-anak Tuhan dimanapun dan siapapun, Tuhan ngamuk sama kamu. Lihat, kamu dibuat rugi kan, kamu dibuat sakit, kamu dibuat musibah. Nanti jam 8 ini saya undang kesaksian. Semoga kalau bisa nanti datang duluan, saya minta jam 6 ini. Ya, seorang ibu namanya Ibu Yeti Setiawan, ya, korban gempa di Kota Padang, saudara, tertimbun. Bangunan itu dia masuk di dalam 15 jam.
suaminya mati, anaknya mati. Dan si Bu Yeti ini kehilangan satu tangan. Ya, dicantik tapi tanpa tangan, satu tangan hilang. Ya, dia ditolongin oleh seorang tukang becak, saudara. Dia tertimbun dan tukang becak lewat dengan rintihan, lalu ditolong dia dan selamat. Dan sampai hari ini tukang becak yang nolong itu dicari, tidak pernah ada dan tidak pernah ketemu. Saya katakan satu hal yang pasti, tukang becak itu adalah malaikat Tuhan. Siapa yang percaya ada malaikat Tuhan yang siap menolong anak-anaknya? Amin. Dan banyak kesaksian yang saya undang khusus hari dia khotbah di tempat kita pagi dan malam, nanti sore sampai malam saya di sini. Nah, dia bilang waktu itu ambruk, tasnya yang isinya dokumen-dokumen termasuk paspor itu bisa mencelat. Logika nggak mungkin ya. Kalau ambruk, ambles ya tertimbun mestinya si paspor-paspor itu. Tapi terpental, keluar, ditemukan saudaranya dan dia dilarikan ke Singapura, ke MONI. Ya. Waktu itu katakan seperti dibawa ke Singapura itu sudah seperti mayat yang dibawa ke Singapura. Tuhan punya pertolongan yang ajaib. Seharusnya satu kaki diamputasi. Bayangkan kalau satu tangan dan satu kaki nggak ada, seorang wanita, ya. Tapi Tuhan selamatkan kakinya sehingga dia bisa tetap, ya, hidup. Tuhan itu ajaib. Amin. Saya undang beliau. Nanti saya lain kali saya jadwal untuk khotbah di Sutorejo full ya. Tapi tadi malam saya bilang, Bu, kuat nggak? Ya, hari ini coba di Sutorejo. Ya, nanti saya jam 7 berangkat dari hotel, minta dijemput. Ya. Semoga kalau nanti jam 8 kurang udah muncul, ya saya minta saksian biar sebentar saudara lihat. Ya, nah Tuhan nggak pernah marah pada kita. Siapa yang suka marah? Murid-muridnya. Ya, biasa satpam lebih galak dari bosnya. Bartimius dimarahi. Yesus anak Daud, hus, dia mengamuk. Orang teriak sama Yesus kok dimarahi. Yesusnya nggak pernah marah. Orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus dimarahi oleh murid-murid. Sampai Yesus berkata, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Jangan menghalang-halang. Biarkan. Mereka malu kan? Tadi mereka bilang, anak-anak ini ganggu. Minggir. Jangan dekat-dekat Yesus. Yesus bilang, biarkan. Bapak Ibu, mari kita bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita datang pada Yesus. Kok diem? Jujur, kekristenan ini mengalami kemunduran, saudara. Saya lihat teman-teman agama seberang ya. Saya lihat pembantu saya juga, dua-duanya kita warnen. Dia kalau jam 4 udah harus pulang. Ditanya istri saya, kenapa Mbak kok kesusu begini? Ya, pertama kita nggak ngerti. Oh iya, nganterkan si Putri atau si April namanya, bagus ya. Itu ngaji Bu, setiap sore. Kalau nggak boleh itu nangis. Kalau nggak dijemput itu nggak mau. Anak kecil-kecil itu sudah ngaji, sudah khatam Quran, udah hafal. Khatam tuh menghafal, menguasai. Ya, jujur anak-anak kita gitu, saya lihat hampir jarang diajar doa penyembahan. Ngaji kan doa penyembahan. Udah jarang baca Alkitab anak-anak kita. Setiap hari saya lihat anak-anaknya orang Kristen, ya, yang dipegang HP, ya, chatting terus, tangannya tuh kayak kitiran, atas bawah 1 menit itu berapa ratus kata. Saya sampai bilang, nyonya, tanganmu gak keriting nyo. Nih, kok ini nih, atas bawah. Iya Pak Sam. Chatting Pak Sam, anak umur 11 tahun. Ya. Saya bilang, kamu kok gak berhenti, gak kesel tangan. Terus begitu. Saya lihat TV, beberapa acara dari stasiun itu menunjukkan anak-anak kecil itu bisa jadi dai. Dai itu kayak kita ini apa? Pendeta. Loh, saudara lihat itu selalu sadar, kita ini mundur. Kristen gak ada. Anak kecil-kecil jadi pendeta. Zaman saya dulu kecil ada. Saya termasuk salah satunya, hamba Tuhan kecil, muda. Sekarang udah hampir nggak ada, jarang.
Ya, saya sampai bilang sama istri saya, kita pelopori aja yuk. Ya, kita bikin ini. Saya mau bikin rumah singgah ya. Semoga ini bisa jadi kenyataan dalam setelah Lebaran ini, seperti panti asuhan, tapi untuk menangani anak-anak korban kekerasan seks, untuk menangani anak-anak yang ya MBA, married by accident, yang mestinya digugurkan. Tapi saya sedang menyusun program ini ya, jadi kayak panti asuhan, tapi saya katakan home care. Kita beri nama home care cinta Yesus, love Jesus. Itu aja, kita ngelakukan karena kita cinta Yesus. Nggak cinta Yesus ngapain? Ya, Yesus berkata, aku lapar, engkau memberi aku apa? Makan. Aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ya, saudara-saudaraku, ayo bawa anak-anak kita, belum terlambat. Halo, amin. Padahal udah jelas ini kemunduran bagi kekristenan. Mereka luar biasa. Saya kalau nggak percaya lihat di TV apa, saya nggak hafal. Kalau sulit itu anak-anak, wah saya bilang hebat ini. Qurannya hafal, lantang, berani, khotbah begitu, jadi dai cilik. Kenapa sih anak Tuhan nggak bisa begitu? Saya yakin Tuhan akan jamah anak-anak kita. Tuhan akan pakai anak-anak kita. Bukan kalau kita berkata anak-anakmu laki-laki akan bernubuat, anak-anakmu perempuan akan bernubuat, orang tua-tuamu dapat mimpi. Loh, kenapa hanya orang tua? Kenapa nggak anak-anak kita? Ya bisa bernubuat dan sebagainya. Siapa yang percaya Tuhan nggak pernah marah? Coba beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Wajah Tuhan hari ini tersenyum kok pada kita. Kok diam? Masih ingat nggak bilangan 6 doa berkat yang disampaikan oleh Harun kepada orang Israel? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan sentolong, dengan lampu merkuri, bukan. Tuhan menyinari engkau dengan apa? Wajahnya. Nanti kita nyanyi ya lagu lamamu. Ku cari wajahmu, apa? Temukan kasihmu, ya. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih. Tuhan nggak pernah kok marah-marah, matanya melotot seperti ya maaf yang lain. Udah matanya melotot pakai baju kotak-kotak lah. Wah serem. Tuhan kita nggak pernah kok wajahnya kayak begitu. Coba kita baca ya. Bilangan 6 ayat 24 sampai ayat 26. Kita baca bersama-sama. Bilangan 6 ayat 24. 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau. Jangan dengan omongan setan yang berkata, Tuhan marah sama kamu. Ya, hari ini bilang sama setan, saya nggak mau ditelan oleh iblis. Tuhan nggak pernah marah kok sama saya. Kok lemes? Kabar gembira loh ini. Amin. Ya. Lihat hamba 1 talenta. Dia berkata bahwa tuannya ini seorang tuan yang kejam. Ya. Ditanya kenapa kamu nggak mau kerja sini? Wah Tuhan, saya kira Tuhan ini orang kejam. Loh. Kok iso ngono ceritanya ya kok? Iya, Tuhan ini mau enaknya sendiri. Ya, mau menuai di mana Tuhan tidak menabur. Loh. Talenta sih tak kena sampai ini ya apa ceritanya? Pokoknya saya pendem aja di tanah. Yang 5, yang 2 kan bagus. Tuhan, 5 dapat untung berapa? 5. Sekarang udah jadi 10. Tuhan, ini 2 dapat untung 2. Yang 1 ini bepok. Orang Jawa bilang bepok atau bocengli yang 1. Ya. Saya akan tunjukkan ada 4 alasan kenapa hamba 1 talenta ini tidak mau mengerjakan talentanya. Ya, ada kok ya. Saya udah pernah khotbah Sabtu di sini 2 minggu yang lalu. Ada. Yang pertama, saudara catat.
Dia memiliki pengertian yang salah tentang tuannya. Dia anggap tuannya seorang yang kejam. Ya. Sehingga mengerjakan talenta bagi dia itu suatu beban. Ya wis, males aku, aras-arasen. Kayak apa? Bosku modele ngono. Loh, ya kan? Dia punya pengertian yang salah. Ya. Banyak orang ke gereja ini rasanya seperti beban. Pelayanan bagi dia jadi beban. Memberi perpuluhan, memberi persembahan untuk gereja bagi dia tuh, aduh, bebani saya Pak. Saya itu mestinya kepaksa. Saya katakan kalau Anda terpaksa, lebih baik nggak usah. Karena Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang terpaksa. Lagi ngomel, bersungut-sungut, wah ini kok ngono, kok ini, kok ngono. Saya bilang, kamu kalau gitu lebih baik nggak usah pelayanan. Nol, kamu tiwas bangun pagi, kamu pakai jas berapa, kalau laundry jas itu, betul nggak? Naik sekarang 40.000 atau berapa? Ya kan? Atau kamu mungkin merasa, tuh kok bebani ya Tuhan ini. Mari kita lakukan semuanya dengan penuh sukacita. Halo, amin. Saya hampir setiap minggu khotbah 10 kali, kadang-kadang 12 kali. Saya lakukan dengan sukacita, saya nggak ngeresuloh. Aduh, khotbah ping 10, ping 12 iki opo iki? Kapan mari ini? Saya lakukan dengan sukacita, tahu-tahu loh jam 5 sore, taunya apa? Pak Sandi masuk bawa bakpao 1 kotak. Oh, setiap minggu kalau nggak bakpao, kroket. Wah, ini wayane jam 5, Pak Sandi pasti. Jam 6-nya kebaktian berikutnya, jam 7 terakhir. Ya kan? Saya nggak pernah berkata, aduh, ya saya ini kok dikasih tugas kayak gini Tuhan. Sampai ada teman bilang, Pak Sam hari ini 10 kali, pendeta lain 2 kali, pagi sore, Pak Sam 10 kali. Berarti berapa kali lipat? 5 kali. Kalau pendeta lain 1 tahun, berarti saya berapa tahun? 5 tahun. Pendeta lain 5 tahun, saya berapa tahun? 25. Pendeta lain 10 tahun, saya berapa? 50. Sampai ada yang berkata, Pak Sam ini, wong dia 10 tahun, Pak Sam ini 50 tahun loh. Mangga nokon aja iri lek Pak Sam diberkati. Saya bilang, puji Tuhan, si ono si ngomong ngono. Masih ada yang bilang begitu. Saya bilang, enggak lah, iya, hitung aja. Saya bilang, aku gak pernah hitung-hitungan be Tuhan. Gak pernah tak hitung. Jadi ojo iri kalau Pak Sam ini diberkati. Orang lain 10 tahun dia pengen 50 tahun misalnya. Oh puji Tuhan. Ada yang nggak ngomong gitu, nggak mikir gitu, malah udah Pak Sam gini dirasani. Saya bilang ini orang kadang-kadang nggak tahu diri. Ya puji Tuhan. Ayo kita lakukan itu dengan sukacita. Siapa yang bersukacita hari ini? Ayo beri tepuk tangan buat anak ini. Yang kedua, hamba 1 talenta ini mempunyai ketakutan yang tidak jelas. Ketakutan yang apa? Ditanya, kenapa kamu gak mau kerja? Mana talentamu? Waduh, saya takut Tuhan. Loh, kamu ini takut apa? Apa yang membuat kamu takut juga tidak jelas. Ketakutan yang gak beralasan gitu. Dan saya mau katakan bahwa ketakutan ini membuat seseorang tidak berani memulai. Ketakutan ini membuat potensi seseorang tidak bisa berkembang. Takut. Saya katakan pada jemaat minggu lalu, saya dulu mulai di Grand City juga takut. Jujur, saya ini pendeta yang gak pernah munafik, saya jujur aja. Saya takut. Ya. Satu soal keuangan, waktu itu kita masih sewa di Wisma Agi, Jalan Tidar, kita masih di Gramedia juga udah mulai. Dan ketiga, saya beli gereja Wijaya Kusuma dengan cicilan 1 bulan 600 juta. Saudara bayangkan saya pendeta, nggak punya bisnis, nggak punya toko, buka cek 600 juta setiap bulan. Saudara bayangin, orang bilang gendeng Pak Sameng. Memang aku gendeng sama Yesus, gila-gilaan sama Tuhan. Amin. Mau melangkah ke Grand City, saya sama istri saya bilang, iki apa iki kok bayar? Grand City nggak cukup 100 juta 1 bulan. Ya.
Tapi saya bilang sama istri saya, kita harus melangkah. Ya ono duit gak apa-apa, yang penting berani. Loh kok diem amin? Karena bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara, udah nekat aja. Istri saya sampai bilang, suamiku ini orang paling nekat di dunia, paling santai. Iya, cek 600 juta tuh sudah mau jalan nggak ada duit, saya cuma santai. Saya bilang, mbuh sakarepe Tuhan wis. Nah Tuhan memang mendaki pasti ono duitnya lah, gitu aja. Amin. Orang transfer, ada yang transfer 300 juta sampai hari ini saya nggak tahu siapa, karena bank tidak mau memberitahu. Saya sampai bilang, Pak tolong Pak, ini yang 300 ini boleh tahu nggak nih namanya siapa? Direktur banknya ini jemaat kita loh, bukan orang lain. Pak Gembala, mohon maaf, saya nggak boleh memberitahu. Saya bisa dipecat konsekuensinya, karena ini rahasia. Pak nggak bisa ngintip aja. Loh, maaf Pak Sam, saya nggak boleh ngintip. Saya cuma pengen tahu aja, saya mau kamis ya. Aduh Pak Sam, mohon maaf. Pak Sam nyuruh apa saya aja, saya lakukan. Kalau yang ini, tolong Pak Sam, jangan. Loh, saya yakin yang ngirim itu malaikat Tuhan, gitu aja. Saya percaya ada malaikat Tuhan, amin. Saya banyak dengar kesaksian, hamba Tuhan tuh bangun gereja di suatu tempat pedalaman, tapi dia kaget, kok cepat selesai. Gereja ini dibangun dengan tukang yang hanya jumlahnya sekian. Satu kali dia lihat lokasi, kok ada satu tukang yang dia nggak pernah kenal. Dia bilang, siapa tukang ini? Dia deketi tukang ini, mundur, hilang tukang ini. Siapa tukang ini? Malaikat. Seperti ibu nanti yang saksi, ya, malaikat yang nolongin dia. Terus satu hamba Tuhan lagi, dia butuh dana di gerejanya, yang jemaatnya ya orang-orang ini aja. Tapi dengan sederhana dan kolektornya ya banyak, 50 rupiah, 100 rupiah, paling banter 1000, 2000, 5000. Tapi beberapa minggu dia kaget ada persembahan dalam jumlah yang sangat banyak di kantong kolektor. Saat dia pelototin dan dia ingat-ingat ibu ini yang datang, bapak ini nggak mungkin kasih persembahan senilai ini. Tapi itu berlangsung beberapa saat karena hamba Tuhan yang membutuhkan berkat khusus untuk pelayanannya. Dan kesimpulannya, yang masukkan uang di kantong persembahan itu siapa? Malaikat. Karena orangnya ya ini aja. Dan dia tahu nggak mungkin punya seperti itu. Petani sederhana, orang-orang yang jadi ya pembantu dan sebagainya. Saya yakin malaikat Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Bersama malaikat di surga, apa? Nyanyikan kidung pujian. Kebanyakan lagu baru, lagu gini udah nggak pernah dinyanyiin. Lagu baru terus ya kan, sampai yang kadang-kadang lupa, loh ini lagunya pernah ya, oh iya pernah, lupa, saudara. Ya, yang kedua ini ketakutan yang tidak jelas. Ya, saya dulu takut, lalu kita pakai ballroom. Ya, saya katakan kalau saya lihat ballroom dengan jumlah yang datang sekian dalam satu kebaktian, saya bilang ini semua karena Tuhan. Kalau enggak, nggak mungkin. Karena saya mulainya ketakutan. Tapi karena saya melangkah, Tuhan buka jalan. Halo, amin. Gerakkan teman-teman dukung kita. Kalau enggak, seorang ibu dikatakan, Pak, 1 tahun berapa sewanya? Saya mau kasih perpuluhannya dari sewa setahun. Loh. Tuhan luar biasa. Kok diam? Amin. Saya nggak usah sebutkan ibunya, nggak mau disebut. Ya, saudara-saudaraku. Saya juga nggak punya, bukan hanya masalah duit ya, masalah tenaga, SDM, sumber daya. Sopo sing main musik, siapa yang song leader? Saya mulai pertama saya song leader sendiri. 10 kali saya berdiri di mimbar, song leader, doa sendiri, khotbah sendiri. Orang jangan lihat, enak yo Pak Som yo ngene, oh kan karo ngerintis. Aku nyanyi dewe, doa dewe, khotbah dewe. Dan nggak ada yang bantu, bulani anak-anak di Tidar, di Gramedia, di mana Wijaya Kusuma. Sampai saya pernah 10 kali berdiri tanpa duduk, minum terus, melebu terus, gak iso ngetokno.
Orang bilang kasihan Pak Sam dulu nih, ngombe terus gak iso metu. Begitu season terakhir, saya itu cari WC, lihat WC itu seperti sorga. Wah, waduh, iki sorga, iki iso ketokno. Karena masuk terus. Saya bilang orang nggak lihat ngerintisnya kita, lihatnya udah enak begini ya kan. Semua tuh kalau dia udah lihat enak memang, wah kok enak ya. Nggak tahu susahnya ngerintis nih dari nol. Babat alas, ya, semua karena Tuhan beri kekuatan. Ayo melangkah. Sudah mau melangkah? Jangan takut. Amin. Kalau mas, ketakutan semua atau kedinginan? Jangan takut. Amin. Saya beri contoh lagi. Waktu rumah masih murah, harga-harga semua murah. Teman saya punya uang 1 miliar waktu itu. Wah, dulu ngomong M itu jarang ya. Soal dididik ember, ya. Rumah kecil-kecil M. Dulu nggak ada M. Teman saya ini takut. Dia nggak berani investasi, dia nggak berani beli apa-apa. Dia bilang nanti takut rugi, takut ini. Lalu waktu itu HSBC bank menawarkan deposito. Dia depositokan uang 1 miliar. Dia merasa aman. Si A, teman saya yang si B pada waktu yang sama punya uang 1 miliar, tapi dia berani. Dia orangnya nggak takut. Dia beli ruko beberapa, dia beli tanah beberapa, dia beli rumah. 1 M bisa dapat banyak waktu itu. Ruko hanya 300, 400, dia beli beberapa ruko, dia beli beberapa tanah. Ya. Si B, saya mau tanya pada saudara, sekarang kira-kira yang kaya si A atau si B? Statnya sama 1 M, sama statnya. Tapi yang satu ketakutan, deposito aja. Yang satu berani investasi. Yang kaya yang mana? Yang si A duitnya pancet 1 M sekarang. Dia bilang, bener khotbahnya Pak Sam, duit saya juga sekarang tetap 1 M. Yang berani, yang tidak takut, uangnya sudah 200-300 miliar. Ruko yang dia beli murah 300 juta, sekarang ditawar orang 7 M. Dia bingung, loh, tukunya 300, 7 M. Ya, beli tanah di Mer murah, sekarang semeter 50 juta. Dulu semeter cuma berapa ratus ribu. Dia bilang, Pak Sam, aku diberkati, luar biasa. Duit ini berlipat-lipat, cepat sekali. Ya, ayo saudara pulang dari sini. Jangan takut. Kalau mas, wedi sih Pak Sam. Ojo wedi. Ditelan singa kalau takut. Sing berani, Tuhan akan berkati Anda. Amin. Kalau enggak ya pancet uang Anda. 1 M ya saya. Ya. Yang ketiga, hamba 1 talenta ini mempunyai hati yang jahat. Semua katakan apa? Di dalamnya ada iri hati. Dia iri kenapa saudaranya diberi 2 talenta, yang lain diberi 5 talenta. Saudaraku, dan satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah memberkati orang jahat. Mau diberkati? Jangan jadi orang jahatlah. Jadilah orang yang baik. Jangan iri. Lihat orang lebih sukses, lebih kaya, lihat yang lain lebih cantik, suaranya lebih bagus, khotbahnya lebih hebat. Saya nggak boleh iri. Kalau iri, jadi orang jahat. Dan Tuhan tidak pernah memberkati orang jahat. Mau diberkati? Kalau mas, mau diberkati? Jadilah orang baik. Ya. Surat Filipi mengatakan begini. Coba bisa ditampilkan. Filipi pasal 4 ayat 5. Ya, Filipi 4 ayat 5. 2, kita baca. Filipi 4 ayat 5. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang yang baik itu dekat sama Tuhan. Boleh diinggriskan? Saya waktu itu diinggriskan dalam Alkitab ini, tapi Inggris ya, pernah bisa pakai. Dikatakan begini, the Lord is at hand.
bahasa Inggrisnya. The Lord is at hand. Itu ini keluarnya. Ada juga pasti programnya. Katakan, the Lord is at hand. Is at hand itu artinya dipegang tangan. Ada di tangan. Saya mau katakan orang yang baik, dia bisa pegang Tuhan. Amin. Pak Sam ini sesat. Loh, ono ayatnya kok sesat? Kok saya khotbah nggak ada ayat? Nggak sesat. Ada ayat jelas. The Lord sama-sama is at hand. Hand itu tangan kan? Ada di tangan kan? Dipegang. Tuhan bisa dipegang. Ya. Saya ingat dulu saya kalau kecil tuh pernah diajak makco saya. Maknya Pak Tik berarti ya. Saya panggil makco. Ntar lagi Pak Tik jadi makco. Pak Kongco. Karena anaknya Febe ya lahir kan ya. Jadi Pak David anaknya yang kedua tuh Mimi itu hamil. Jadi Pak Tik jadi Kongco, saya naik jadi engkong. Saya udah engkong. Pekong. Ya. Makco saya ini ajak saya ke Candi Borobudur waktu itu. Naik makco saya itu sewean. Saya sudah punya bayangan makco Pak Samki yo sewean. Ya. Makco, kemana sih makco? Makco, ini naik nang dukur. Naik atas ada stupa, saya disuruh tangan saya masuk ke stupa itu untuk pegang patung di dalamnya. Makco, gak geyo aku, wis tangger, ayo nger. Saya nggak ngerti kok cicit sedelok nger. Ini bahasa Spanyol rasanya. Nger, ayo nger. Saya masih ingat. Maaf, pantat saya diunjuk, disuruh. Makco, gak iso. Kurang dikit. Begitu saya bisa pegang dia teriak. Nger, uripmu enak, nger, uripmu enak, sesuk enak uripmu. Saya sih cuma pegang patung gitu aja, bisa enak. Saya mau katakan hari ini, kalau saudara dan saya bisa pegang Tuhan, hidupmu pasti enak. Siapa yang percaya? Amin. Satu ayat lagi, Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab, Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga apa? Sudah dekat. Bisa diinggriskan, Matius 3 ayat 2. The kingdom of heaven is at hand. Sorga bisa dipegang. Kok diam? Oh Pak Sakti ngawur. Loh, ono ayatnya kok ngawur? The kingdom of heaven, kerajaan sorga. Katakan is at hand. Disentuh, dipegang. Siapa yang bisa pegang sorga? Orang yang bertobat, orang yang hatinya baik. Semoga hari ini Tuhan lihat hati saudara baik, sehingga Tuhan pasti memberkati kita. Yang keempat, Tuhan berkata, kamu hamba yang jahat dan malas. Dia punya sifat yang malas. Bagaimana mau diberkati kalau Anda malas? Kalau saya malas. Kemalasan membuat seseorang suka menunda, besok saja, lain kali. Ya, mari kita raih berkat yang Tuhan siapkan hari ini. Kau diam? Hari ini. Katakan. Ya, jangan kita malas, tapi mari kita menjadi hamba yang baik. Jadi 4 kelemahan. Dan saya mau tutup, anak sulung, dia merasa papanya ini seorang yang keras dan kikir. Nah, ya. Setan meraung-raung mengatakan Tuhan jahat, Tuhan marah sama kamu, Tuhan gak suka sama kamu. Ya. Dan sebagainya. Ketika adiknya pulang, bapaknya bikin pesta, dia gak mau masuk. Bapaknya menyuruh dia, ayo kita masuk, ayo kita pesta, bersuka cita, adikmu sudah mati, dia hidup kembali. Dia berkata apa? Papa ini ya, saya bertahun-tahun bantu papa, saya oleh apa? Loh, dapat apa saya? Papa tidak pernah memberikan seekor lembu pun untuk saya pesta dengan kawan-kawan saya. Dia merasa papanya keras dan kikir, pelit papa ini. Aku ngewangi kayak gini, papa tuh ngasih apa sama saya?
Sehingga dia merasa untuk mendapatkan sesuatu yang baik, dia harus bekerja keras lebih dulu. Ya, bapaknya berkata apa? Anakku, apa yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti sebenarnya dia sudah memiliki harta warisan itu. Dan lembu tambun bisa dia potong untuk pesta kapanpun dia mau. Kenapa dia merasa, aku kilo ngewangi papi, oleh opo aku? Loh. Kamu kok gitu sih, hitung-hitungan, ya kan? Punya aku ini loh, punyamu. Itu kan orang tua tuh biasanya kasih warisan kalau udah terakhir, udah mati, baru dibagi. Saya bilang kalau saya bikin terbalik, saya bagi dulu, supaya gak gitu anak cepat mati. Biasanya kan anak-anak apa mana mantu nih, nak mati yo, bagian dumen nak mati yo. Ini Anda salah. Kalau saya tak dung dhisik. Ya. Nih, bagianmu, wis. Ya, nanti kalau ada lagi tak kayak anak ya wis, ya iki wis. Mau apa lagi? Jadi anak mantu lego. Karena saya dapat pelajaran dari ini. Bertahun-tahun saya kerja ini, oleh opo aku ini? Loh. Sano. Ya. Siapa yang percaya pemain musik silakan. Siapa yang percaya Tuhan baik hari ini? Amin. Ayo kita nyanyikan pujian itu ya. Ku pandang wajahmu, temukan kasihmu. Saya kira kita tahu lagu ini. Sungguh indah kau Tuhan. Percaya Tuhan kita baik? Dia penuh kasih, dia penuh sayang, dia mencintai saudara dan saya. Ya, mari kita nyanyikan. Sungguh indah kau Tuhan. Mari pelayan perjamuan suci. Penuh kasih dan sayang, kau sungguh, kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Mari kita angkat tangan kita. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.